memulai materi kita tentang review buku Psychology of Money by Morgan Housel, aku akan mulai dari kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya aja udah keren banget. Jadi buat teman-teman sobat literasi, boleh sambil santai mendengarkannya, boleh sambil mengerjakan aktivitasnya, atau bahkan bisa untuk peneman tidur ya sobat literasi semua. Jadi kalau misalnya lagi mau tidurnya nih, lagi santai-santainya, rileksnya, boleh juga sambil dengerin aku, tapi tetap bisa menambah wawasan dan juga ilmu baru di kehidupan kamu semua. Oke? Di sini disebutkan bahwa ada pertunjukan terbesar di bumi, di mana menceritakan seorang yang bagaimana dia berperilaku mengenai uang. Langsung aja aku bacain ya buat kamu semua. Saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan mematenkan satu komponen penting router Wi-Fi ketika berumur 20-an. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang akan dijabarkan di tulisan ini, di mana adanya campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Menarik ya guys. Lanjut. Jadi seseorang yang kaya tadi, yang jenius tadi, dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak yang gak mau lihat juga dia kasih lihat. Intinya dia mau pamer lah ya. Terus dia unjuk kekayaannya secara terbuka dan seringkali ketika mabuk, dan selalu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia bicarakan. Suatu hari, dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, "Pergi ke toko perhiasan sana, belikan beberapa koin emas $1.000. Udah dong. Orang tersebut langsung pergi. Sejam kemudian datang lagi sambil membawa koin-koin emas itu. Si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air. Tertawa-tawa sambil meributkan siapa yang melempar paling jauh, hanya demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu seharga $500 dan dia harus menggantinya. Kata si jenius bilang gini, "Kamu mau $500? Tanya si eksekutif tadi ya. Dengan cuek, dia sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberinya ke si manajer. Nih, $5.000. Yang harusnya $500 ya, dia bayar $5.000. Sekarang minggat sana. Jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Next. Kalau kita pasti akan bertanya-tanya dong, berapa lama sih orang yang punya kelakuan kayak tadi si eksekutif jenius tadi akan bertahan? Ya kan? Jawabannya tebak berapa lama? Ya, exactly, tidak lama. Dan si penulis mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa akhirnya si eksekutif jenius yang kaya tadi bangkrut. Di premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan.
Sebaliknya juga bisa. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Jadi buat kamu yang ngerasa kayaknya aku cuma lulusan SD, aku cuma lulusan SMP, aku cuma seorang ini, aku cuma seorang pedagang, aku cuma seorang apapun, whatever menurut kamu yang hanya cuma menurut kamu, jangan patah semangat. Jangan menganggap kamu tidak layak kaya. Kamu layak kaya kalau perilaku kamu benar mengenai uang. So, kamu semua wajib dengerin review aku sampai habis kalau kamu mau kaya semuanya, oke? Lanjut ya. Di entry Wikipedia kesukaan saya diawali dengan Ronald James Reed, yang dia merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di perdesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Dan dia itu lebih mengesankan karena dia harus meminta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Kehidupannya sangat bersahaja. Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan menyapu lantai di Jack's Penny selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal. Dia ditinggal mati istrinya ketika umur 50 dan tak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Reed meninggal pada 2014 saat berumur 92. Barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa masuk berita internasional. Tahun 2014, 2.813.503 orang Amerika meninggal dan tak sampai 4.000 orang punya harta di atas $8 juta ketika dia meninggal. Ronald Reed adalah salah satunya. Di surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya dan $6 juta lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Reed kaget, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ternyata tak ada rahasianya, tak ada kemenangan lotre atau warisan besar. Reed menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Dia kemudian menunggu sampai puluhan tahun. Selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi 8 juta lebih. Itu aja. Jadi gak ada hal besar yang dia lakukan. Dia hanya menabung apa yang dia bisa tabung. Tidak berfoya-foya, hidup sederhana, hidup bersahaja, dan berinvestasi. Walaupun investasinya kecil, tapi dia sangat konsisten dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kita bisa lihat ya, dari petugas kebersihan ke filantropis, beberapa bulan sebelum Ronald Reed meninggal, laki-laki lain bernama Richard masuk berita. Richard Fascon sangat beda dengan Ronald Reed. Fascon, eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard, bergelar MBA, berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Mantan CEO Merrill Lynch, David Komansky, memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadinya si Fascon tadi. Majalah Business Crunch juga pernah memasukkan dia di salah satu daftar pebisnis sukses under 40 age. Kemudian seperti si eksekutif teknologi pembuang koin emasnya tadi, segalanya tuh buyar. Pada pertengahan 2000-an, Fascon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, di
Connecticut dengan 11 kamar mandi. Di rumahnya itu ya, ada 11 kamar mandi, ada 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaannya bulanan itu di atas $90.000. Wow. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Foxconn jadi hancur luluh. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, katanya ke hakim perkara kebangkrutan pada 2008. Pertama, rumahnya di Palm Beach disita. Pada 2014, giliran rumah mewahnya di Greenwich yang tadi, 5 bulan sebelum Ronald Read mewariskan hartanya untuk derma. Rumah Rich Foxconn tempat para tamu mengingat asiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang. Dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Yang membedakan antara Ronald Read dan Richard Foxconn apa? Ya, Ronald Read sabar, sedangkan Richard Foxconn tamak. Itu saja sih yang membuat perbedaan besarnya. Kalau pendidikan dan pengalaman ya keduanya tidak berpengaruh. Pelajarannya apa? Di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard. Walaupun itu bukan nasihat buruk. Yang menarik, cerita-cerita itu hanya terjadi di bidang keuangan. Di bidang apa lagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, pendidikan, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik. Ya, agak sulit sih untuk mencarinya ya. Mustahil juga memikirkan cerita orang seperti Ronald Read yang melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard. Atau merancang gedung pencakar langit lebih tinggi atau lebih hebat daripada arsitektur hebat. Tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Namun cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Read bisa ada bersama Richard Foxconn punya 2 penjelasan. 1. Hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai batas tertentu. Dan buku ini akan membahasnya lebih rinci ya nanti ya. Atau 2, dan saya pikir lebih lazim, keberhasilan finansial bukan hard science atau ilmu pasti, melainkan soft skill. Yang di dalamnya ada perilaku seseorang itu lebih penting daripada pengetahuan. Saya menyebut soft skill itu sebagai psikologi uang.